Selamat malam, perkenalkan nama saya Amusi Perpegula dari program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi dengan NIM 123490018 angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview kembali hasil dari praktikum minggu lalu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Nah, di sini saya menjelaskan kembali tentang modul praktikum yang telah dikirimkan kemarin. Jadi saya ambil contoh dari modul sini saja, jadi saya jelaskan kembali. Nah, pertama, ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan dalam mengoperasikan ataupun melakukan kegiatan di lab atau laboratorium. Pertama, kalau misalkan khusus mata kuliah pneumatik, di sini kita belajar pneumatik, apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak saat tangan kita masih di jalurnya? Menurut kalian, lebih berbahaya mana udara tekanan yang bocor atau tekanan listrik PLC yang terbuka? Pernah nggak dengan kasus kompresor meledak karena tekanan berlebih? Kalau lab tanpa aturan ketiga, kira-kira siapa yang akan rugi dua, mahasiswa atau kampusnya? Bagaimana cara paling sederhana mengurangi resiko kecelakaan di lab? Nah, dari beberapa pertanyaan ini, eh, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya mempelajari ketiga dalam lingkup lab tersebut sangatlah penting. Mengapa? Kita dapat melihat dari dampak jika kesalahan tersebut dapat terjadi gara-gara hal sepele, gara-gara kelalaian kita. Nah, itu dapat menjadi kerugian bagi diri kita sendiri dan juga pihak kampusnya ataupun labnya. Nah, di sini kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu laboratorium Rekinsa, apapun yang ada di dalamnya, apa sih yang harus kita pelajari, apa sih yang harus kita tahu sebelum kita mengoperasikan alat yang ada di lab, khususnya di lab Rekinsa. Nah, pertama, sebelum mengoperasikan alat, ada hal yang harus kita persiapkan dan harus kita warning sebelum melakukan kegiatan pneumatik ataupun praktikum pneumatik. Pertama, tangan terjepit silinder. Nah, ini merupakan resiko yang biasa terjadi ataupun kecelakaan yang biasa terjadi jika kurangnya literasi dan dalam pengaplikasian K3 pada saat praktikum. Kemudian sengatan listrik dari PLC. Nah, terkadang ada mahasiswa yang melakukan praktikum tapi dengan persyaratan K3 yang kurang lengkap. Nah, jadi itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya sengatan listrik dari PLC. Biasanya itu arus bocor ataupun kabelnya ada yang putus ataupun pada saat menyambungkan eh, kabel ke PLC ataupun ke controller pneumatik yang kita gunakan itu salah. Nah, itu dapat menyebabkan perbedaan tegangan dan dapat menyebabkan lonjakan listrik. Gitu. Kemudian selang udara mencambuk akibat lepas dari fitting. Biasanya kalau pemasangan selang di fitting pompa itu harus dipastikan benar-benar kuat pemasangannya. Soalnya biasanya pada saat tekanan angin, pada saat kompresor nyala, itu dapat menyebabkan selang yang di ujungnya itu bisa lepas. Nah, biasanya kalau misalkan itu lepas secara mendadak, maka selang yang tersebut tadi yang ada di fittingnya tadi bisa mencambuk kemana-mana. Nah, itu bisa menjadi salah satu kecelakaan dalam lab pada saat praktikum pneumatik. Kemudian gangguan pendengaran dari suara kompresor. Nah, biasanya kalau misalkan kita menggunakan
kompresor, ada yang namanya plug ear ataupun penutup telinga. Itu fungsinya pada saat kita melakukan praktikum ataupun menyalakan kompresor, maka eh, telinga kita tidak akan merasa yang namanya kebisingan. Nah, di sini ketiga menjamin keselamatan mahasiswa dan asprak saat praktikum. Jadi kita belajar pada kesempatan kali ini kita mengulas kembali bahwasanya ketiga itu sangat penting. Walaupun terkadang hal-hal sepele kita lewati. Soalnya jika kita mengabaikan satu step saja itu sudah menjadi kesalahan fatal bagi kita. Nah, dengan ketiga, alat tetap awet, laboratorium terjaga, dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, apa sih tujuan penerapan K3 itu? Nah, K3 itu bertujuan untuk melindungi keselamatan mahasiswa ataupun praktikan dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Kemudian mencegah kerusakan alat. Nah, ini biasa sering terjadi kalau misalkan kita menggunakan alat tersebut tidak sesuai dengan SOP-nya, maka akan menjadi sumber masalah. Biasanya alatnya pecah ataupun meledak ataupun rusak seperti itu. Kemudian menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah. Nah, jadi ketiga ini adalah cara ataupun tahap di mana kita mempelajari bahwasanya dalam melakukan kegiatan di skala lab tersebut ada SOP yang harus kita lakukan. Ini merupakan juga dasar kita pada saat masuk di jenjang kerja. Memastikan kelancaran proses praktikum tanpa gangguan karena insiden. Nah, kita pada saat praktikum pasti kita mengharapkan yang namanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, misalkan kalau misalkan ada terjadi insiden-insiden ataupun hal yang tidak kita inginkan, maka praktikum itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan kita sebelumnya. Mungkin terpotong di pertengahan jadwal praktikum, jadi nggak sampai modulnya selesai seperti itu. Jadi itu merupakan hal yang harus kita perhatikan juga untuk penerapan K3. Kemudian membiasakan standar industri karena di dunia kerja penerapan K3 adalah wajib. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ini juga merupakan tahap awal kita untuk mempersiapkan diri kita ke jenjang dunia kerja. Nah, khusus di pembelajaran pneumatik ini ada beberapa peringatan bahaya. Khususnya kalau misalkan di sini di bagian silinder, terkadang pada saat kita melakukan praktikum, risiko yang biasa terjadi itu tangan terjepit ataupun ada pergerakan mendadak dan bisa melukai seorang si praktikan ataupun yang melakukan praktikum ini. Kemudian kebocoran udara, suara bising, dorongan tiba-tiba. Nah, itu merupakan hal fatal yang dapat terjadi pada saat praktikum. Kemudian salah program PLC, silinder bergerak tak terkendali. Nah, kita sebagai engineer, sebagai calon engineer, juga harus memperhatikan yang namanya alur kerja kita. Kita jangan asal membuat rangkaian-rangkaian seperti ini, tapi tidak mengerti apa dampak yang bisa terjadi jika salah satunya salah ataupun tidak sesuai dengan program. Itu pertama dapat merusak alatnya, dapat merusak sistem ataupun laptop kita juga bisa kena kalau misalkan ada lonjakan arus listrik gara-gara salah program ataupun salah menyolok kabel. Kemudian untuk PLC, sengatan listrik
dari power supply. Nah, biasanya dari PLC ini power ataupun tegangan yang dihasilkan dari power supply ini ada 220 volt atau 24 volt DC. Jadi kalau misalkan di sini ada namanya kesalahan wiring. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan kita salah menyolok, kita salah menyambungkan kabel yang seharusnya bukan di situ, maka itu dapat menyebabkan kegagalan fatal ataupun masalah fatal dalam praktikum. Kemudian program salah atau tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, itu juga merupakan hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kabel juga berantakan. Nah, kalau misalkan kabel ataupun wiring yang kita lakukan itu kelihatannya tidak bagus, nah terkadang praktikan lain yang mengoperasikannya juga bingung. Jadi dia terkadang salah menyambungkan. Kalau misalkan kita menggunakan warna-warna harusnya yang hitam ke ground. Nah, kalau terkadang ada praktikan yang tidak memperhatikan itu juga dapat menjadi kesalahan wiring kita. Jadi kita usahakan pada saat melakukan wiring kabel itu harus sesuai dengan warna dan juga jalurnya, penempatannya bagus. Nah, kompresor dan APD. Nah, ini yang namanya kompresor. Ini merupakan alat yang digunakan untuk praktikum pneumatik, yang dimana kompresor ini nanti akan menghasilkan tekanan udara yang lumayan tinggi pada saat praktikum pneumatik. Nah, hal-hal yang biasa terjadi karena ini kita mempelajari K3, kalau udara bertekanan tinggi biasanya selang bisa lepas atau mencambuk, terus kebisingan, resiko gangguan pendengaran. Nah, jadi solusinya tadi menggunakan earplug yang bisa meredam suara dari luar. Kemudian overheat. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa terjadi pada seluruh alat di dalam lab. Kadang alat tersebut dinyalakan terus-menerus tanpa memperhatikan bahwasanya alat tersebut sudah panas, harusnya dimatikan. Nah, itu dapat mengakibatkan yang namanya kebakaran atau ledakan lah di alat itu. Kemudian minyak atau oli bocor, risiko licin. Biasanya di kompresor ini di bagian bawahnya akan ada embun-embun ataupun air dan juga bercampur dengan minyak dari alatnya. Nah, itu kalau misalkan nggak dibersihkan dapat menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja dalamnya. Kemudian perlengkapan safety kayak safety glasses pakai kacamata, kemudian safety shoes, earplug yang saya sampaikan tadi, kemudian sarung tangan kerja. Ini merupakan hal-hal lumrah dalam lab kalau misalkan kita melakukan praktik ataupun kerja. Aturan umum, kita dilarang menyalakan kompresor dan versi tanpa izin ekstrak. Itu merupakan SOP-SOP dalam praktik umum. Kemudian kita harus mengecek terlebih dahulu apakah oli kompresor masih cukup atau belum. Jangan kita nyalakan kompresor sampai olinya kosong. Baratkan motor kita lah, kita pakai motor dengan perjalanan jauh tapi olinya kosong. Nah, itu dapat merusak semua sistem dalam motornya. Begitu juga dengan kompresor. Kemudian pastikan selang dan fitting terpasang kuat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan selang ataupun fitting tidak terpasang dengan kuat, maka pada saat tekanan kompresor menjadi lebih tinggi, maka selang itu akan lepas dan bisa mencabuk kemana-mana, dan itu bisa melukai praktikan ataupun yang melakukan praktikum. Program dan rangkaian PLC diverifikasi dulu sebelum running. Nah, ada yang namanya simulasi terlebih dahulu di aplikasi PLC-nya sebelum kita running program yang telah kita buat sebelum kita upload ke PLC. Sebelum mencoba pneumatik, hidupkan kompresor sekitar 5 menit, kemudian matikan. Nah, kompresor ini pasti ada titik di mana barnya itu udah mulai penuh dan tekanannya sudah mulai
tinggi, nah itu harus dimatikan. Ditunggu sampai eh, stabil dan turun, baru dihidupkan kembali. Saat tekanan angin dirasa kurang, matikan power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan ke-6. Setelah praktikum, kita matikan PLC-nya, matikan kompresor, matikan lab. Seperti itu. SOP praktikum. Sebelum praktikum, ada beberapa hal yang harus dicek. Pertama, kondisi selang, fitting, kabel PLC. Sebenarnya masih banyak yang harus kita perhatikan. Kita perhatikan juga kompresornya, kita perhatikan juga olehnya, kita perhatikan uh, filternya juga apakah sudah sesuai. Kemudian kita perhatikan juga PLC-nya apakah ini sudah benar sesuai dengan PLC yang akan kita running. Kemudian pada saat praktikum pertama, jaga jarak dari silinder saat running. Nah, kita tahu bahwasanya pada saat kerja percobaan pertama itu ada hal yang paling krusial, bisa terjadinya kecelakaan kerja. Jadi untuk jaga-jaga, kita menjaga jarak dari alat yang akan kita praktikumkan. Pada saat kita on ataupun upload, kita nyalakan. Nah, kita lihat, kita analisis dari jarak yang aman. Kemudian jangan sentuh aktuator silinder yang bergerak. Awasi manometer dan indikator PLC. Setelah praktikum, kita matikan PLC-nya, kita rapikan perkabelan PLC-nya, kita rapikan juga kompresornya, kita buang sisa tekanan udara. Nah, kompresor kalau misalkan selesai praktikum, kan ada sisa tekanan udara atau udara yang tersimpan di dalamnya. Jadi, kita harus membuang udara yang ada tersebut dengan cara membuka penutup fitting pada kompresor. Kita rapikan kabel-kabel dan selang-selang juga, dan rapikan kursi pada saat selesai praktikum. Tanggap darurat, ini merupakan hal-hal yang biasa terjadi dan yang harus kita perhatikan pada saat ada hal-hal darurat. Misalkan bocoran udara, matikan kompresor, buka katup pembuangan, ataupun langsung cabut colokan power dari kompresornya. Kemudian sengatan listrik, matikan power, gunakan P3K. Misalkan kalau misalkan kena sengatan listrik, kita menggunakan P3K yang tersedia. Biasanya lab itu sudah menyediakan P3K untuk hal-hal darurat ataupun yang tidak kita inginkan pada saat praktikum melaksanakan. Kompresor overheating atau berbunyi aneh, hentikan praktikum, evakuasi ruangan. Misalnya kalau misalkan overheating, kompresornya udah mulai berbunyi nyaring-nyaring atau putarannya beda, nah itu tanda-tanda pokoknya kompresor harus dicek, harus dimatikan. Nah, pada saat dimatikan, kita analisis kompresornya, oh ternyata di sini. Itu biasanya kita alihkan ke asprak atau asisten praktikum ataupun koordinator lab yang ada di situ untuk memperbaiki kompresornya. Kemudian kita gunakan apart bila terjadi kebakaran. Biasanya di setiap lab, khususnya di lab Rekinsa, sudah tersedia apart, bisa untuk kegiatan darurat, misalkan kebakaran ataupun ada api pada saat praktikum, bisa kita gunakan. Nah, PLC, jika kom negatif, maka untuk pin alamatnya positif, berlaku juga sebaliknya. Nah, ini merupakan pada saat kita upload program dari laptop kita ke PLC-nya, misalnya kalau komnya negatif, maka untuk pin alamatnya itu positif, berlaku juga sebaliknya, itu bisa positif. Dan pneumatik, pastikan jika menggunakan fitting yang bisa diatur bisa menerima inputan angin kompresor. Jika menggunakan fitting yang biasa diatur, bisa menerima inputan angin kompresor. Nah, itu jalur-jalur udara dalam rangkaian selang untuk pneumatik ke PLC. Kemudian kesimpulan di sini, utamakan keselamatan kerja dan ikuti aturan yang berlaku untuk kepentingan kita bersama. Nah, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya.
Jadi saya sebagai eh, mahasiswa yang melakukan praktikum dan telah mempelajari modul pertama ini, kesimpulan yang saya ambil di sini. Pertama, sebelum melakukan praktikum, kita harus membaca dan mengerti apa ya SOP yang harus dilakukan pada praktikum mata kuliah tersebut. Soalnya dalam penerapan ataupun pengaplikasian pada saat kita praktikum, jika SOP-nya tidak kita laksanakan sesuai dengan arahan dari asisten praktikum ataupun koordinator lab, maka itu dapat menjadi kesalahan fatal bagi kita praktikan atau seorang mahasiswa melakukan praktikum dan juga bagi labnya. Nah, untuk itu saya himbau teman-teman semua dan juga saya pada saat kita melakukan praktikum, marilah kita memakai alat keselamatan kerja ataupun pakaian safety, earbook, ataupun sarung tangan pada saat melakukan praktikum khususnya di pneumatik ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang modul 1 ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ataupun yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, saya mohon maaf. Di sini saya juga belajar. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.